Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadr Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang cerah ini, yang indah ini, Allah masih izinkan kita datang menghadap Allah, rukuk sujud di hadapan Allah. Kita terbangun tidur dalam keadaan sehat walafiat. Ada orang Bapak Ibu begitu dia terbangun subuh stroke dia. Tak bisa dia berdiri dan tak bisa berjalan. Bahkan ada orang di subuh ini jangankan bangun, tapi diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebuah kesyukuran hari ini Allah masih kasih peluang pada kita untuk datang pada Allah, untuk rukuk pada Allah, bahkan boleh jadi menambung berinfak dia di subuh ini. Mudah-mudahan sisa umur yang akan kita jalani adalah sisa umur yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah titipkan pada hati kita sebagaimana yang Allah titipkan pada para sahabat-sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu punya satu hal yang baik ketika menyikapi sunnah-sunnah Rasul. Mereka berlomba-lomba, apa yang belum aku ikut dari Rasul, apa yang belum aku duplikat dari Rasulullah. Jadi begitu mereka punya sudah diamalkan dari Rasul, mereka cari apa yang belum dia lakukan dan akan dia lakukan. Begitu seterusnya mereka, begitu cintanya, pengennya menduplikat, mencontoh Rasulullah secara penuh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika seandainya kita sudah melakukan sunnah, maka cari sunnah apa yang belum kita lakukan dan menjadi bentuk kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini banyak sudah beredar Bapak, dijual sekarang, walaupun dulu kitab awalnya adalah kitab Arab, tapi banyak sudah diterjemahkan sekarang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, kitab yang menceritakan bagaimana fisik, kebiasaan dan kehidupan Rasul dari mulai bangun tidur sampai tidur balik. Itu diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi. Nanti bisa dilihat, bisa dibeli, bahkan kalau Arabnya bisa di-download. Semuanya diceritakan di situ. Bagaimana rambut, fisik, bagaimana alis mata, bahkan sampai dalam riwayat itu diceritakan bagaimana fisik dan perutnya Rasul. Sampai perut Rasul disebutkan bagaimana Rasul itu kira-kira kalau mungkin orang nge-gym sekarang, perut Rasul itu 6 pack, 6 petak. Jadi petak-petak itu menunjukkan kokohnya fisik dan perut Rasul. Jadi kalau ada hari ini jamaah bapak-bapak mulai tiba-tiba mendengar ceramah ini atau ada ceramah lain, lalu sore nanti dia daftar nge-gym, ibu itu pun bingung deh, kenapa bang ini tiba-tiba nge-gym pula dia. Ada atau ada maksud yang lain? Tidak, bapak itu husnuzon gitu. Dia ingin mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu kuat fisik. Karena kita rata-rata tidak 6 pack, tapi rata-rata 1 pack. 1 pack itu 1 petak ke depan alias buncit. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, banyak yang bisa kita ungkap dari buku itu. Mudah-mudahan itu akan menumbuhkan cinta dan mahabbah kita pada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah jaga,
Saudara-saudara kita yang boleh jadi dekat dari masjid ini belum datang dia ke rumah Allah ini, atau bahkan belum rukuk sujud dia di hadapan Allah. Semoga Allah bukakan hatinya dan Allah titipkan hidayah pada hati mereka. Yang sakit zahir dan batin Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat punya hajat-hajat yang baik Allah qabul hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyah as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, sebelum saya mulai ceramah ini Bapak Ibu, yang pertama, dua hal yang saya dengar tadi. Hal yang kedua terkejut juga saya Bapak Ibu. Yang pertama, alhamdulillah hari Senin mulai pembangunan kubah ya. Pembangunan kubah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu niat baik kita ini bukan hanya sebatas tak terganggu, tak ada yang terganggu ini. Dan mudah-mudahan cepat selesai dan dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu, tidak ada sejarahnya masjid mangkrak. Tak ada. Kalau Bapak Ibu yang kita jalan lintas Sumatera itu banyak banyak masjid itu hanya mungkin satu sisi ya, itu hanya menggunakan swadaya atau infak yang di tengah jalan. Itulah mereka buat. Kalau arah ke Labuhan Batu, Tanjung Mas, ada mungkin 5 atau 7, 8 masjid. Tapi semuanya siap. Kita ingin mengatakan jangan ada orang misalnya, itu tak boleh umat Islam begitu, menghinakan masjid itu. Tidak. Takut kita dia menyebutkan orang yang membuat begitu menghinakan, dia pun tak ikut berinfak. Itu jadi masalah. Sudah dia tak ikut berwakaf, kalau diselesaikannya sendiri wakaf itu tak ada masalah. Ini pun dia tak ikut, lalu dia katakan pula menghinakan dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu, kalau pernah Bapak Ibu melambatkan mobil lewat di situ, nampak kita orang ternyata dimudahkan dengan cara itu untuk berwakaf di masjid. Saya Bapak Ibu pengalaman pernah naik bus umum ke Tanjung Balai sana. Ini ibrah juga bagi kita. Jadi bus umum ini kelihatannya orangnya kasar. Ya mungkin orang kita Batak Muslim kasar. Tapi begitu lewat setiap tempat tabung infak di tengah jalan tadi, dia melambat. Padahal kasarnya luar biasa. Bus-bus yang apa ini punya kernet Pak ya. Karena ada kernetnya itu yang di belakang itu. Kok nak marah aja, kena senggak aja. Padahal lebih tua kernet di belakang dari dia. Wah, atau mungkin merah-merah pada aja wajah dikit disenggak oleh. Tapi begitu setiap lewat tempat tabung apa tadi, infak wakaf tadi, melambat dia dan dia berinfak. Setiap masjid. Coba. Maka tak bisa juga kita terkadang menjas orang dari sisi penampilan. Ada orang sangar bawaan, macam mau makan orang aja dia. Tapi hatinya dangdut. Rupanya hatinya berdangdut aja begitu. Kita takjub kita. Setiap tempat walaupun tetap dia lambatkan dan dia masukkan infaknya. Mungkin 8 tempat dia melambat. Malah mobil-mobil mewah lewat aja. Maka ini terkadang sisi positifnya kita lihat Bapak Ibu, bahwa dibuat yang seperti itu memudahkan orang sambil lewat dia berinfak berwakaf. Maka kita yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kubah kita ini tak lama insyaallah dimudahkan Allah selesai, dan syiar kita, agama kita ini dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ini tak tahu kita Pak Ketua Pak Darwin ini tiba-tiba sudah ada syukuran. Awak pun tak terpikir tadi, terkejut juga saya jadi Pak. Ini terkejut juga. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mungkin dari mulai Ustadz Akmal,
sudah entah berapa kepala kambing yang korban. Kira-kira syukuran. Maka ini sebuah keunikan yang luar biasa untuk ini spesial ini, untuk jamaah muhajirin yang saya yakin berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Keakrabannya, keakurannya, silaturahimnya berbeda. Bahkan memuliakan para alim-alim ulama, para asatidz kita, dan juga ada wakil ketua BKM Pak Suharman turun juga rupanya rahmat dari langit. Alhamdulillah, selamat Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita diberkahi Allah dan dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin mengutip satu hadis. Bapak Ibu, hadis ini adalah dialog. Jadi nanti kalau dilihat Bapak Ibu, hadis itu terkadang langsung diucapkan Rasul, tapi terkadang adalah dialog Rasul dengan para sahabat. Ya dialog, lagi kumpul lalu sahabat ngomong ditanggapi sahabat, seperti begitu. Bahkan ada hadis itu yang personal, dikhususkan oleh Rasul pada seorang sahabat. Misalnya satu ketika Rasul memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasul itu dalam berdialog, berhubungan dengan para sahabatnya cair. Jangan dianggap Rasul itu macam orang yang kaku, macam apa, jenderal yang tak boleh bawahannya harus ketawa. Tidak. Rasul itu terkadang bercanda dengan sahabat-sahabatnya, ya sama dengan kita. Terkadang canda, terkadang agak serius dan seterusnya. Lalu satu ketika Rasul memegang tangan Mu'adz bin Jabal, dipegangnya. Wahai Mu'adz, aku senang melihatmu. Mau kau kasih amalan? Kira-kira begitu bahasa. Boleh ya Rasul. Siap ya Rasul. Lalu kata Rasul, sehabis ba'da shalah, bacalah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa yang kita baca setiap sholat atau bahkan waktu-waktu yang lain, itu pertama sekali disampaikan Rasul hanya untuk Mu'adz bin Jabal, karena sayangnya Rasul. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa senantiasa mengingatmu, bersyukur padamu, dan membaguskan ibadahku padamu. 3 poin: berzikir, bersyukur, dan membaguskan ibadah. Dan dimulai oleh Rasul, a'inni, tolonglah aku. Jadi Bapak Ibu, doa ini yang diajarkan Rasul ini untuk menguatkan kita. Ternyata untuk selalu terconnecting dengan Allah, terhubung dengan Allah, dan mampu bersyukur dalam kondisi apapun, dan ibadahnya terus membaik pada Allah, itu tak bisa hanya ikhtiar kita dan usaha kita, tapi kekuatan minta tolong pada Allah. Kita ingin sebutkan misalnya Bapak Ibu, berapa lama kita sholat? Boleh jadi yang udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Coba kita renungkan seberapa khusyuk sudah kita, seberapa fokus sudah kita, dan seberapa hudurnya Allah dalam hati kita ketika sholat. Ada orang boleh jadi bacaannya sudah dia hafal, terjemahannya juga sudah dia hafal, bahkan waktu sholat itu matanya pun dipejamkan supaya tak dilihat yang lain. Tapi begitu dia angkat takbir, Allahu Akbar, langsung teringat dia, mobil udah kunci tadi tidak, itu banyak duit di situ kan, hilang nanti habis. Semua disebutkan. Yang tak teringat kita pun di luar sholat, ingat di sholat itu. Begitu rakaat kedua, rupanya di sini kunci itu, rupanya tinggal, rupanya ingat dia di main di situ. Padahal sudah puluhan tahun dia sholat. Maka kalau tidak bisa, dia minta a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini satu contoh hadis yang disebutkan Rasul pada Mu'adz bin Jabal. Nah, yang hadis pada pagi ini Bapak Ibu saya ingin sampaikan adalah Rasul pernah menyebutkan satu hadis pada seorang sahabat. Kata Rasul, hal adulluk, maukah kau aku tunjukkan pada sahabat ini kanzun, satu perbendaharaan dari sekian banyaknya perbendaharaan di surga. Kata sahabat, siap ya Rasul, aku akan lakukan dan amalkan itu. Maka kata Rasul, qul, katakanlah, la haula wa la quwwata illa billah.
Bapak Ibu, maka hadis ini yang mau kita ulas sedikit, kalimat zikir la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, ada akronim singkatan yang banyak ya dalam bahasa Arab untuk zikir-zikir, hampir semua. Kalau misalnya takbir disingkat dengan Allahu Akbar, disingkat dengan takbir. Kalau la ilaha illallah dengan singkatan tahlil. Untuk memudahkan sebenarnya, ayo kita bertahlil. Nah, kalau sudah disebutkan tahlil, la ilaha illallah. Kalau misalnya ayo kita bertasbih, subha, itu kalimat dari subhana tasbih. Ayo kita mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo kita mengucapkan apa lagi? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Jangan salah-salah. Ayo kita ucapkan basmalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau mulai acara tiba-tiba tutup jadi. Maka hamdalah, alhamdulillah. Kalau la haula wala quwata illa billah, singkatannya hauqalah. Ini istilah-istilah umum. La haula wala quwata illa billah. Kalau ayo Bapak Ibu kita mengucapkan hauqalah. Apa hauqalah nih gitu? Hauqalah itu dari kalimat zikirnya. La haula wala quwata illa billah. Ayo kita mengucapkan istirja. Istirja. Ada ingat Bapak Ibu istirja? Istirja ini inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua ada istilah singkatan untuk memudahkan. Jadi anaknya begitu apa nak? Baca ta'awudz, auzubillah. Nak, ayo minimalkan jangan lupa baca basmalah. Cuman kalau tak tahu dia basmalah itu bismillah, mau juga dibasuhnya mukanya. Basmalah, dibasuhlah muka kan. Muka ini basuh padahal membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Para ulama banyak mengurai la haula wala quwata illa billah. Ada Imam An-Nawawi, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Nawawi dalam salah satu tulisan beliau mengatakan begini, la haula wala quwata illa billah itu Bapak Ibu, itu titik kehambaan kita. Titik kehambaan seorang hamba di hadapan Allah. Mengapa? Karena zikir yang sama dengan la haula kalimatnya itu hanya satu. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilah itu la nafiyah lil jinsi, menafikan segala jenis Tuhan. Yang ada hanya Allah. Tidak ada Tuhan uang, tidak ada Tuhan jin, tidak ada Tuhan segala selain Allah. Yang dia tetapkan hanya Allah. Maka maknanya la nafiyah. Nafi itu menafikan segala jenis Tuhan. Nah sama, yang sama dengan kalimat ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Jadi tidak ada satupun daya dan kekuatan kita kecuali atas izin Allah. Maka para ulama membedakan la haula dengan wala quwata. Tidak sama. Bukan sama, dia bedakan la haula wala quwata. Imam Nawawi mengatakan begini, kalau la haula itu tidak ada daya upaya untuk melakukan kebaikan kecuali atas izin Allah. Jadi kita Bapak Ibu menjadi taat, menjadi tunduk patuh pada Allah, sholat, puasa dan sebagainya, dia dekat dengan Allah, itu bukan karena total ikhtiar dia, tidak. Kalau tidak Allah izinkan, tak jadi.
Maka ini kan beriringan dengan hadis qudsi. Siapa yang datang padaku berjalan, Allah datang padanya berlari. Kalau dia datang pada Allah berlari, Allah lebih cepat datang padanya menari padanya. Maka begitu ada orang, ya Allah aku pengen malam ini tahajud, dibangunkan Allah. Dibangunkan Allah. Itu dah banyak diuji. Kalau ada orang belum pernah tahajud, ya Allah bangunkan aku malam ini tahajud jam 2 padamu ya Allah, itu automatically bangun. Kalau dia bangun terus, besok malam tak diucapkannya pun bangun dia pas jam 2. Cuman terkadang begitu sudah dia, ya Allah bangunkan aku jam 2 kan. Dibangunkan Allah jam 2, bangun dia jam 2. Tapi begitu bangun, masih jam 2 lagi kan, ditariknya oleh selimut. Itu besok tak jadi lagi. Padahal sudah Allah tarik, Allah jadikan dia. Maka la haula ini tidak ada daya upaya kita untuk tunduk patuh pada Allah kalau tidak Allah izinkan dan Allah tarik kita. Maka ada orang Bapak Ibu begitu awal tahun dia bermuhasabah, insya Allah setiap malam aku akan tahajud. Kata dia, ini sudah bulan September, ketemu dia dengan temannya sudah tahajud awal. Ini yang belum nih kata. Padahal awal tahun udah bermuhasabah dia pengen tahajud. Itu niat dia belum azam. Dia hanya mengkhayal dan berangan untuk beramal. Kalau dia azam, maka Allah akan tarik dia melakukan kebaikan. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Saya ingin mengajak kita berilustrasi begini. Coba Bapak Ibu yang sudah beramal kita ini, bayangkan dan ingat kembali kita yang 10 tahun yang silam atau 15 tahun yang silam. Bagaimana amal kita 15 tahun yang silam itu? Atau 10 tahun yang silam? Bagaimanakah solat kita? Jangan-jangan kita saat itu belum tahajud pada Allah. Jangan-jangan kita belum duha. Dan jangan-jangan kita solat pun tak khusyuk betul pada Allah. 10 tahun yang silam atau 15 tahun yang silam. Tapi pelan-pelan Allah tarik sampai ada orang yang boleh jadi begitu sujud lama dia sujud itu. Dulu sujudnya patu ayam, lebih kencang dari patu ayam. Kalau sempat mungkin kerikil sajadahnya, luka keningnya sangat kencang. Sekarang lama dia sujud, dia maknai, bahkan ada yang sampai menangis dia ketika sholat. Dulu tidak. Itu Allah tarik dia, Allah izinkan untuk semakin dekat pada Allah. Poin kedua la haula ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa jangan ada orang sombong ketika dia beribadah. Ini poin penting. Karena yang mengizinkan kita bisa hari ini mengaji, Bapak Ibu mengaji, kita kumpul, kita bersilaturahim sebagaimana keluarga besar. Ini Allah mudahkan, Allah tarik gitu. Lalu jangan ada mengatakan karena aku memang ayahku ulama, ayahku tuan guru, kami dari keluarga baik. Tidak. Ada yang keluarga ayahnya ustaz ulama, keluarga tidak juga. Mengapa Allah izinkan, Allah tarik? Karena azam hatinya, Allah tarik dia sampai dekat pada Allah. Sampai-sampai ada yang sangat kuat ditarik Allah sampai seperti orang yang tak waras. Maka ada namanya Bapak Ibu wali majzub. Majzub itu jajat. Ditarik Allah, lupa dia dengan dirinya. Namanya pun lupa dia. Maka orang melihatnya seperti orang gila. Kan ada yang di video Bapak Ibu ada apa itu? Tuan guru kiai hanya bersarung aja. Jangan kita suzon. Bersarung merokok aja. Dan rokok itu bukan kita, kalau betul dia misalnya dalam kondisi orang yang normal, merokok itu dia akan tenang. Siapa yang merokok dia tenang, dinikmatinya. Ini gini-gini aja, dipasangkan begitu aja. Dia berkain, tahu baju, keliling. Orang yang begitu bukan karena digila-gilakan, ditarik Allah. Maka ada wali jazab, ditarik Allah, akhirnya dia hanya ingat Allah, dirinya pun lupa dia. Tak tahu dia. Itu namanya wali jazab. Ditarik Allah kesadarannya, hanya Allah dia ingat. Kesadaran tentang dirinya pun dia
Lupa, itu sayangnya Allah. Bukan dia gila, tapi dia wali Allah yang Allah tarik kesadaran. Tapi jangan ingat, jangan pula dibalik cerita ini dianggapnya semua di pasar ini yang gila nih wali. Bukan begitu maksudnya. Ditarik Allah kesadarannya, tak ingat diri. Maka ada semalam saya lihat di medsos itu, menarik. Dia gila. Ini orang gila, orang umum menganggap dia gila. Tapi tetap dia sholat. Walaupun sholat aja itu. Itu kan dahsyat itu. Dirinya dia lupa, tapi Allah dia tidak lupa. Itu yang bagian jazab itu. Ditarik Allah, lupa dia. Sampai pada dirinya, keluarganya dia fana dan hanya Allah. Allah tarik untuk dekat pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini la haula ini. Tidak ada daya upaya kita untuk tunduk dekat pada Allah tanpa izin Allah dan diupayakan Allah dan dikuasakan oleh Allah. Walaupun titiknya dari azam niatnya, azamnya untuk dekat, ditarik Allah sampai kuat. Yang kedua, wala quwata ini kata Imam Nawawi, dan tidak ada kekuatan seseorang untuk menghindari maksiat dan yang tak baik kecuali atas izin Allah. Jadi dua sisi, khairat, syarrat, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk tunduk pada Allah kecuali izin Allah, dan tidak ada daya upaya kita dan kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas izin Allah. Ada orang, Bapak Ibu, berencana dia malam itu mencuri dia, tapi tak izin Allah. Ini jam 2 nih, rumah bapak pulang nih, saya curi nih. Begitu jam 2 tertidur dia, jam 8 pagi baru bangun dia, tak jadi mencuri. Ternyata Bapak Ibu ada satu penelitian, ada orang yang psikopat mencuri, Pak. Dia dulu mencuri, lalu sekarang udah kaya raya, kaya dia sudah. Tapi karena sudah itu mungkin menjadi kebiasaannya dari dulu, sudah kaya pun dia tetap mencuri. Jadi asalkan malam tetap keluar dia mencuri juga, walaupun diambilnya sendal orang depan rumah. Walaupun sendal, asal yang penting malam itu ada diambilnya barang orang. Pergi dia keluar, lihatnya ada sendal, yang ambil sendal orang, baru bisa dia tidur. Kalau sana ada bunga orang dipetiknya, baru bisa dia tidur. Itu dahsyat juga itu, Bapak Ibu. Masuk rupanya dalam jiwanya maka ini isyarat ini. Maka kata para ulama kan begitu, orang yang husnul khatimah itu tergantung apa yang dia lakukan sepanjang hidup. Kalau seandainya dia rajin zikir, maka begitu waktu sakaratul maut datanglah zikirnya. Allah. Sama juga kalau seandainya dihitungnya setiap saat duit, maka sakaratul maut duit. Kalau dia mungkin punya tanah, itu mah diucapkan tanah. Tergantung apa yang masuk dan masuk ke bawah alam sadar. Maka ini persoalan apa yang kuat dalam hatinya. Kalau dia mau tidur, bangun tidur ingat zikir Allah, kena. Tapi kalau ada orang misalnya dalam rumahnya, dalam kamarnya ada berangkas uang, asalkan mau tidur dibukanya dulu. Ada kan, baru tidur dia. Besok subuh dia bangun, dibukanya balik, ada lagi. Itu zikirnya, itu berangkasnya, berangkas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tergantung apa yang masuk dalam hatinya dan dia zikirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini titiknya, bahwa kebaikan, kejelekan yang hari ini tak kita lakukan bukan karena hebat-hebat kali kita, tapi karena Allah tolong kita terhindar dari itu. Maka sama hari ini kalau ada orang memandang kita mulia, Bapak Ibu, hebat, bagus, solih, ahli masjid, itu karena Allah wastur uyub. Allah tutup aib-aib kita. Kalau Allah buka, Bapak Ibu, sekarang saya, Bapak Ibu, saya lihat Bapak dan Ibu, dan sebaliknya, saling melihat baik boleh jadi karena Allah tutup aib-aib kita. Kalau dibukakan Allah aib-aib kita ini, muntah orang. Tapi Allah tutup, sayang Allah tutup tak tahu orang.
maka tahu orang kita mulia. Ya dzal jalal wal ikram, dialah yang memiliki kemuliaan dan Allah muliakan orang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu orang tua saya muliakan Allah. Saya ingin mengutip bahwa zikir ini, Bapak Ibu, ini adalah salah satu asbabun nuzul dari surah At-Tolaq ayat 2 sampai ayat 3 yang masyhur kita orang Indonesia itu menyebutnya dengan ayat 1000 dinar para ulama. Surah ayat 2 sampai ayat 3. Apa bunyinya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu menjadi asbabun nuzul ayat. Siapapun yang bertawakal pada Allah, maka Allah menggaransinya, mencukupkan, menyelesaikan urusan. Itu sama bahwa kalau ada karyawan datang bos pemilik perusahaan, semua masalahmu aman sudah, aku yang menghandlenya. Tenang kawan, karena sudah dihandle oleh bos perusahaan itu. Seharusnya kita pun begitu. Ini yang menghandle ini, jika engkau tawakal, penguasa alam, pencipta alam semesta. Jika engkau tawakal, maka aku cukupkan, aku sempurnakan, dan aku akan selesaikan urusan. Cuman begitu Bapak Ibu, kalau seandainya dia tangkap dengan akal, tak kena ini. Di akal itu rasional. Di mana Allah menyelesaikan? Dia tanya. Tapi kalau hatinya, keyakinannya menangkap, baru dia akan connect dengan apa yang Allah janjikan pada hambanya. Maka dalam ayat ini ada satu riwayat, dan ini menjadi menguatkan kita untuk lafaz la haula wala atau haqalah. Satu ketika perang Bapak Ibu, semua para sahabat dan Rasul sudah pulang. Sahabat sudah pulang, semua pasukan pulang. Lalu ada seorang sahabat yang belum pulang. Kondisinya menang, tapi sahabat yang satu ini tidak pulang. Lalu orang tuanya, ayah dan ibunya kecarian. Di mana anak kita ini? Hidup atau sudah mati? Atau sudah ditawan? Kata orang tuanya, ayah dan ibunya. Sampai khawatirnya didatangi mereka Rasulullah. Ya Rasulullah, di mana anak kami ya Rasul? Jangan-jangan sudah mati waktu peperangan itu Rasul. Dia tak pulang, sahabat-sahabat yang lain sudah pulang ya Rasul. Lalu kata Rasulullah, wahai ibu, pulanglah ke rumah. Pulanglah ke rumah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Ini penting Bapak Ibu untuk, karena Rasul menyebutkan ini. Kata Rasul, bacalah semalaman ini la haula wala quwata illa billah. Kalau bahasa kita, baca bapak ibu lah, bahasa satu malaman suntuk nih. Itu kan kalau sudah pakai semalaman suntuk, itu dahsyat itu, semalam suntuk. Jadi suntuk ini pernah terlihat saya Bapak Ibu, di mana itu ya? Ada nasi goreng, jual nasi goreng semalam suntuk. Jual nasi goreng tahiman, tapi kalimatnya begitu, semalam suntuk. Itu maknanya mungkin orang tak tutup-tutup mungkin. Semalam suntuk 24 jam, bukan 24 tapi semalam suntuk dibuat. Orang pun yang malam itu apakah suntuk masuk ke situ Allahu a'lam juga. Tapi paling tidak itulah judul dibuat, nasi goreng semalam suntuk dibuat. Sama lah kalimat ini. Malam ini baca bapak ibu selama ini. Lalu kata ibu ini, iya pulang mereka. Pulang satu malaman itu Bapak Ibu dibaca la haula wala quwata illa billah sampai tertidur. Sampai tertidur. Begitu tertidur, menjelang subuh anak ini pulang. Sahabat tadi pulang. Ketuk pintu, "Hai ummi abi," buka, "Assalamualaikum," buka. Menangis ibunya dan gembira. Dia katakan, "Wahai anakku, kenapa kau sendiri tak pulang? Yang lain sudah pulang." Diceritakan sahabat ini, "Wahai ibuku, aku ditawan dan diikat di satu tiang, diikat dan dijaga wahai ibu. Aku menganggap mungkin aku akan mati wahai ibu." Lalu apa yang terjadi? Begitu tengah malam, tiba-tiba ikatanku yang ketat tadi itu longgar dan bisa lepas. Katanya sahabat ini, lepas. Begitu lepas ini dijaga. Lewat ini gembala kambing yang banyak ratusan ekor, lalu dia ikut menyelinap di situ sampai dia bebas. Terkejut ibu dan ayahnya. Dia anaknya tak tahu kalau ayah dan ibunya malam itu berzikir la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, ini dahsyat Bapak Ibu. Ini cerita zahir dan batin.
Ibunya, ayahnya di rumah berzikir la haula wala quwata illa billah. Anaknya secara zahir ditawan, tapi bisa tanggal ikatan itu dan tali itu. Maka ulama ada yang memaknai cerita riwayat ini, yang bekerja saat itu melepaskan bukan manusia lagi, tapi para malaikat. Itu kekuatan la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tali saja yang zahir bisa lepas, maka masalah pikiran kita yang suntuk, yang penat, baca la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah tak sanggup kita memikirkannya, Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah, jangan dipikirkan. Karena ternyata pikiran kita punya keterbatasan. Kalau dilewati itu yang bisa hang dia. Dulu Bapak Ibu ada anak S3 doktor di Jakarta di UIN, dari mulai pagi sampai menjelang besok pagi lagi mengetik aja dia, Pak, menyiapkan disertasi. Ini besoknya mau sidang, mengetik sepanjang malam. Akhirnya paginya siap, mandi dia, itu udah kelewat, overload. Mandi, langsung dia menyiram dari kepalanya. Begitu disiramnya meninggal di tempat. Disertasi siap, sidang tak jadi, meninggal. Mengapa? Kita nih Bapak Ibu, tubuh kita macam komputer juga nih. Ada prosesor. Komputer itu kena overload, panas, jim dia. Jim. Awak pun kalau dipaksa kali jim tiba-tiba nanti. Tiba-tiba udah terduduk dan meninggal aja. Karena ada batas, maka ketika sudah sampai batas itu, dia kembalikan la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir Bapak Ibu, ini testimoni pengamal la haula wala. Ada seorang bapak tak tahu menahu, ditangkap polisi dia. Tangkap polisi. Dibawa aja ke kantor. Dia pun bingung. Pokoknya bapak mau diinterogasi di sini. Begitu dia duduk di tempat itu, apa yang dia baca? La haula. Selama duduk tu dia pun bingung, dia baca la haula wala quwata illa billah. 15 menit ke depan tiba-tiba datang kembali polisi itu. Udah pulanglah bapak, tak jadi. Coba bapak. Kita ini kan persoalan lagi-lagi kita bersandar pada diri kita. Begitu Allah katakan tidak, tidak. Katakan Allah iya, iya. Maka ini zikir ini menguatkan pada ayat surah Al-Ikhlas, Allahus Somad. Bergantunglah, terkoneklah pada Allah dengan kekuatan la haula wala quwata illa billah. Lagi-lagi ini diwiridkan, diamalkan, dia akan melihat itu datangnya pertolongan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kaji kita pagi ini. Mudah-mudahan kalimatul hauqalah ini masuk dalam hati kita dan jadi amalan-amalan kebaikan kita dan mendekatkan diri kita pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepada bapak-bapak ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan 1-2 pertanyaan. Baik, Ustaz, sepertinya tidak ada yang bertanya. Mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Iya. Baik Bapak Ibu, jika tak ada bertanya Pak, itu mudah-mudahan semuanya sudah kulluhum ajma'in mengamalkan la haula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang menggenggam jiwa dan hati kami, bimbing hati kami di jalan-Mu ya Allah. Hilangkan dan singkirkan semua kesombongan yang ada pada hati kami ya Rabb. Hilangkan keakuan dan kebisaan kami ya Rabb. Semua yang kami dapatkan duniawi dan ukhrawi, kenikmatan beribadah tunduk padamu adalah fadlun, adalah karunia darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridhamu ya Rahman.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya